Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi sama saya Indra Agus. Sekarang kita coba membahas tentang mata kuliah ekonomi teknik atau ekonomi rekayasa. Harga sekarang, harga akan datang, dan harga tahunan seragam. Nah, kita langsung ke permasalahan. Jadi kalau kita lihat di sini ada kasus yang soalnya adalah seperti ini. Ada pegawai kantor yang meminjam uang di koperasi sebesar 10 juta dengan bunga itu adalah 12% per tahun. Jadi kalau satu bulannya adalah 1%, jadi setahun 12%. Nah, pertanyaannya adalah gambarkan diagram aliran kas dari soal di atas. Ini kita gambar nanti cash flow-nya atau diagram aliran kasnya. Kemudian yang kedua adalah berapa yang harus dibayar setelah 5 tahun. Dengan rumus, ada rumusnya. Kemudian juga kita bisa juga menggunakan tabel. Yang ketiga, berapa yang harus dibayar tiap tahun dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi tiap tahun berapa harus dibayar. Yang B tadi adalah berapa yang harus dibayar pada tahun kelima. Dengan rumus, bisa juga dengan tabel. Nah, ini penyelesaian diagram aliran kas atau cash flow-nya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ada garis horizontal, ini adalah menggambarkan tahun ya. Ini kalau tahun 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Jadi waktunya adalah peminjaman dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun. Ini 10 juta ada panah ke atas ya, di atas garis horizontal. Panah yang ke atas ini maksudnya adalah uang masuk bagi peminjam. Jadi kalau uang masuk berarti ini kita membuat cash flow berdasarkan kacamata dari si peminjam. Jadi 10 juta masuk ke si peminjam, kemudian nanti dibayar pada tahun kelima. Setelah 5 tahun baru dibayar oleh si peminjam. Kenapa panahnya ke bawah? Itu adalah panahnya adalah ke bawah karena uang keluar. Jadi uang keluar di bawah garis horizontal ini, dan uang masuk adalah di atas garis horizontal. Kemudian ini adalah kalau kasusnya, kalau ini kasusnya dilunasi pada tahun kelima. Tapi yang kedua ini adalah dibayar tiap tahun. Tahun pertama dibayar, tahun kedua dibayar, tahun ketiga dibayar, tahun keempat dibayar, dan tahun kelima juga dibayar. Nah, ini adalah pembayarannya adalah seragam, pembayarannya adalah pembayaran tahunan seragam. Ya, jadi dari tahun 1 sampai kelima pembayarannya sama. Nah, jadi ini kalau kita ini adalah cash flow-nya atau diagram aliran kasnya seperti ini. Dan dilanjutkan berapa yang harus dibayar setelah 5 tahun. Nah, ini pertanyaan yang cash flow yang pertama tadi. Jadi dengan rumus, kita gunakan rumus dengan tingkat bunga 12% dan N-nya adalah 5 tahun. Nah, ini ada persamaannya. Jadi menentukan F, nilai yang akan datang atau kemudian ini adalah P adalah nilai sekarang, present. F adalah future. 1 tambah I tambah N ya. Jadi ini adalah P nya adalah 10 juta, kemudian 1 ditambah dengan 0,12, I nya adalah 0,12 pangkat N. Jadi ini didapat harganya adalah pada tahun kelima dibayar 17.623.416,83. Nah, kalau dengan tabel, jadi tabelnya sudah ada, kita tinggal melihat di tabel itu
tulisan seperti ini FRP. FRP ini berarti di sini kita menghitung F jika P diketahui. Kalau yang ini adalah menghitung P jika F diketahui. Kemudian ini adalah tahunnya. Maka di tabel nanti ada angka ya. Ini kebetulan yang diambil angka dengan N 5 tahun dan FRP I-nya 12%. Itu faktornya adalah kita sebut dengan faktor ya. Di faktor FRP dengan 12% dan N 5 tahun itu adalah 1,762. Ini kebetulan 3 angka belakang koma. Kalau kita lihat bisa lagi belakangnya angkanya banyak sekali. Ini karena mungkin diambil 3 angka belakang koma. Jadi faktor F per P dengan I 12% dan N 5 tahun itu adalah 1,762. Oke ya. Kemudian kita, ini faktornya seperti ini. Menghitung F diketahui V, ini faktor. F per P I persen N tahun. Berarti F per P yang dimaksud adalah menghitung F jika P diketahui. Menghitung F jika P diketahui. Jadi kalau kita lihat P-nya tadi adalah 10 juta harga sekarang, kemudian faktor ini adalah kalau kita lihat di tabel adalah 1762. Tapi kalau kita pakai rumus ini juga hasilnya juga 1,762 sekian banyak lagi di belakang koma. Maka didapatlah pada tahun kelima harus dibayar oleh si peminjam adalah 17.620.000. Ini beda dengan ini 623, ini 20.000. Kenapa? Karena kita mungkin ini karena memakai 3 angka belakang koma, angka faktornya. Jadi kalau kita pakai seluruh angka, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini cash flow-nya dan ini adalah diagram alirnya. Kita lihat 10 juta tahun kelima itu dibayar adalah 17.416,3,83. Oke, selesai yang pertama. Yang kedua bagaimana cara pembayarannya per tahun. Jadi kita menggunakan rumus. Inilah rumusnya. Menghitung nilai tahunan seragam selama 5 tahun dengan P diketahui. Inilah rumusnya ya. Kemudian kita masukkan I-nya 0,12 ya. Kemudian N-nya adalah 5 tahun. Didapatlah ini faktornya 0,2774. 10 juta dikalikan maka tiap tahun dibayar 2.774.097,319. Nah, kemudian ini adalah cash flow-nya 10 juta. Mungkin tiap tahun si peminjam harus membayar 2.774 sekian seragam. Jadi ini adalah nilai yang seragam selama 5 tahun. Nah, mungkin itu penjelasan tentang harga sekarang, harga tahunan dan tahunan seragam dan harga yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit menambah supaya lebih paham tentang pelajaran ekonomi teknik atau ekonomi rekayasa. Ini sangat bermanfaat sekali dalam kita mengaplikasikan, misalkan dalam menghitung berapa sewa alat per jam, itu khusus untuk konstruksi yang berhubungan dengan alat-alat berat. Kita harus menghitung sewa alat. Itu kita menggunakan salah satunya kita menggunakan ilmu ekonomi teknik seperti ini. Banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan dalam dunia konstruksi mengenai pemanfaatan ilmu ekonomi rekayasa atau ilmu ekonomi teknik ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Kalau ada kekeliruan mungkin karena keterbatasan pemahaman, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.